bangun jangan lambat kali yuk. Iya, 193. Halaman berapa, Bu? 193. Udah. Nah, coba Romulus. Bentar, Bu. Buku nggak di sini, Bu. Suprapto. Coba munculkan ke video halaman 193 itu. Munculkan ke video. Oke. Lalu Teresia ada bukunya enggak? Ada, Bu. Coba munculkan ke video. Romulus ada, coba. Oke. Ada, Bu. Oke. Iya. Coba kita lihat di sana judulnya apa ya, Romulus? Yang mana? Judulnya nomor 1 itu? Indonesia masa penjajahan. Iya. Jadi halaman 193. Nah, halaman 193 itu kan bicara tentang tahapan-tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia kan? Iya, Bu. Iya. Nah, yang pertama kita lihat, udah dapat? Yang pertama kita lihat itu ada nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Udah? Udah kan? Ya, Bu. Nah, pada masa penjajahan, nasionalisme Indonesia itu ada dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada namanya nasionalisme awal perkembangan. Ada kan? Ada, Bu. Iya. Nah, di situ masa-masa bangsa kita itu berjuang untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Frantonio, dapat kan Pranto? Ada kan di buku? Oke. Nah, itu yang pertama, berarti awal perkembangan. Ya kan? Bisa kan? Ya, Bu. Iya. Periode awal perkembangan. Ya, Bu. Lalu yang kedua itu periode nasionalisme politik. Nah, di sini masyarakat Indonesia udah mulai melakukan atau membentuk yang namanya organisasi-organisasi pergerakan. Contohnya ada apa? Suprapto? Organisasi apa? Soal baca, Bu. Organisasi apa? Indistit Partis. Iya. Dan gerakan pemuda. Iya, dan gerakan pemuda. Lalu yang ketiga ada periode radikal. Iya. Jadi pada masa ini kan mulailah bermunculan organisasi kooperatif dan non kooperatif. Ada yang tahu apa itu kooperatif dan non kooperatif? Ada yang tahu? Bersifat kerjasama, Bu. Yang kerjasama itu kooperatif atau non kooperatif? Kooperatif. Iya. Kalau kerjasama itu kooperatif. Kalau tidak kerjasama berarti non kooperatif. Iya. Maksudnya kan, yang kooperatif itu organisasi yang bekerja sama dengan Belanda. Sedangkan yang non kooperatif itu tidak bekerja sama dengan Belanda.
Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, contohnya itu adalah ada organisasi seperti apa, Naomi? Naomi? Organisasi apa? PKI, PNI. PKI dan PNI. PNI. Oke. Yang keempat ada periode bertahan. Nah, periode bertahan di sini organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi supaya organisasi mereka tidak dibubarkan oleh orang-orang Belanda. Iya kan? Ada di sana? Iya. Suryani, coba apa organisasinya salah satunya? Organisasi bertahan. Ada Parindra. Ada kok Parindra sih? Iya, Parindra ya. Bukan Perindo ya, Gerindo. Perindo. Iya. Gerindo. Yang Perindo dari itu. Nah, itu sampai di sini bisa kan? Bisa. Itulah nasionalisme pada masa penjajahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk nasionalisme itu pada masa Orde Lama. Pranto. Orde Lama. Udah, Romulus. Iya, Bu. Orde Lama itu yang Romulus tahu mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 1950 sampai 1959. Iya, itu pada masa Orde Lama. Siapa presiden kita pada masa itu? Feni, siapa presiden kita? Soekarno. Iya, Soekarno. Nah, yang dikumandangkan atau yang paling ditekankan oleh Soekarno pada masa itu adalah supaya masyarakat Indonesia anti terhadap kolonialisme maupun imperialisme. Bisa? Masih ingat kan apa imperialisme, apa kolonialisme? Masih ingat? Masih ingat nggak? Iya. Oke, ingat ya. Jadi Bapak Soekarno kita itu kan menghayo-hayokan masyarakat supaya tidak pro kepada orang-orang Belanda, perlakuan mereka yang mengkolonialkan kita atau melakukan imperialisme ya. Bisa kan? Menghayo-hayokan artinya mengajak masyarakat untuk tidak pro kepada mereka yang melakukan kolonialisme. Bisa ya? Nah, lalu pada masa itu kan Bapak Soekarno itu menyuarakan supaya masyarakat Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari masyarakat manapun. Kita harus bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, akhir-akhir ini Bapak Jokowi kan karena virus corona, dia memunculkan statement tentang bahwa kita adalah bangsa yang besar kan? Pernah dengar statement Jokowi? Gak pernah, Bu. Kan untuk mengatasi virus corona ini supaya menyemangati masyarakat, beliau mengeluarkan statement bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Pernah dengar itu enggak? Iya kan? Nah, jadi kata-kata Soekarno itu sudah dikatakan oleh Bapak Jokowi saat ini gitu. Ya, jadi sekali lagi para pemimpin kita menekankan kepada kita bahwasanya kita adalah bangsa yang besar yang bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa kan? Itulah nasionalisme pada masa Orde Lama. Bisa? Orde Lama pada masa pemerintahan Bung Karno ya. Ya, Bu. Julianto. Bisa kan, Jul? Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Kok halaman berapa lagi sih? Halaman berapa, Bu? Halaman
193 lah, lihat bukumu, mungkin kamu baru nongol ya. Oke, itu nasionalisme Orde Lama. Bisa dipahami kan, Bisa, Bu. Bisa. Jadi kita harus ingat bahwasanya kita adalah bangsa yang besar. Oke, mantap. Oke, selanjutnya nasionalisme pada masa Orde Baru. Luis. Ya, Bu. Orde Baru itu mulai tahun berapa sampai tahun berapa? 966 sampai 1998. 66 sampai 98. Iya. Siapa di sana? Apa kita presiden kita? Soeharto. Iya, Bapak Soeharto. Nah, jadi kan Bapak Soeharto itu untuk menekankan nasionalisme di Indonesia, beliau akhirnya memunculkan kurikulum baru dalam sekolah, yaitu ada yang tahu apa nama kurikulumnya? Kurikulum Sekolah. SPB. Iya, PSBB. Apa kepanjangannya? Pendidikan sejarah. Perjuangan bangsa. Pendidikan Sejarah Perjuangan Perjuangan bangsa. Bangsa. Iya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Oke ya, itu nasionalisme pada masa Orde Baru yang ditekankan oleh Bapak Soeharto. Jadi bisa kita bedakan mana Orde Lama, mana dia Orde Baru. Iya, tapi semuanya itu menekankan kepada rasa nasionalisme ya. Nasionalisme. Iya. Nah, sekarang kita ke nasionalisme reformasi. Teresia. Bu. Reformasi itu masa kapan itu? Awal itu. Siapa itu bising kali? Reformasi masa apa itu ya? Mulai kapan? Kan lanjut fotonya. Udah 8, Bu. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang ya. Reformasi sampai sekarang. Nah, saat-saat ini menurut kalian Menurut Julianto, apakah nasionalisme di era sekarang ini merupakan satu perwujudan yang kuat di Indonesia? Ayo. Ayo Jul. Apakah perwujudan nasionalisme di era sekarang, era reformasi, itu sudah terwujud gitulah kira-kira? Melek, Bu. Hah? Melek. Melek artinya apa? Masih belum, Bu. Masih belum ya? Iya, masih belum. Iya, masih belum. Kira-kira kenapa itu, Naomi? Naomi, Apa, Bu? kenapa nasionalisme di Indonesia saat ini belum melek, kata si Julianto tadi? Bentar, Bu. Oh. Iya. Cuaca, Bu. Ayo. Bisa, Nang? Karena itu, Bu. Karena masih banyak sara di Indonesia. Iya. Nasionalismenya belum bisa. Gampang dipecah belah, Bu, Indonesia, Bu. Oke. Gara-gara hal politik dan sara. Halo Erika. Halo. Oke. Nah, jadi gini, ada dua faktor
ada dua faktor kenapa sampai sekarang nasionalisme itu masih dipertanyakan di Indonesia. Yang pertama, itu ada faktor eksternal. Kalau dibilang faktor eksternal, berarti faktor yang berasal dari mana lah ini? Jepang. Dari luar, ya kan? Nah, faktor dari luar itu bisa kita sebut dengan globalisasi. Globalisasi, tahu ya pengertiannya apa? Apa pengertian globalisasi? Cakup seluruh wilayah Hah? global secara internasional, Bu. Apa globalisasi ya? Cakup seluruh wilayah internasional. Kuat. Julianto. Sali. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi itu berasal dari kata Global. iya, berasal dari kata global yang artinya mendunia kan? Iya, mendunia. Jadi kenapa lah kira-kira itu bisa merusak nasionalisme seseorang di negaranya? Globalisasi tadi. Apa yang membuat itu? Contohnya apa gitu? Menyebar hoax, Bu, dari gadget. Menyebar hoax dari gadget. Contohnya hoax seperti apa itu, Luis? Hoax corona, Bu. Hoax corona. Hoax corona. Makan telur, Bu. Makan telur, Bu. Apa ya? Oh ya, makan telur. Erika, where are you? Kalau Mana si Erika itu? Hilang dia, Bu. makan dulu. Enggak. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi melemahnya nasionalisme dalam diri seseorang dari globalisasi? Apa? Contohnya adalah apa, Jul? Contohnya adalah coba ambil dari sisi kebudayaan. Satu orang yuk, dari sisi kebudayaan. Berarti budaya dari luar. Sali. Ya, Bu. Pakaian. Iya, contohnya kebudayaan apa? Pakaian Bali sama apa beda, Bu? Kurang kuat, Luis. Pakaian Bali sama Medan beda, Bu. Pakaian? Di Bali sama Medan. Iya, pakaian Bali dengan Medan beda ya. Sekarang orang lebih suka pakai baju you can see daripada pakai baju adat kita kan? Ya, Bu, betul. Ah, iya. Oke. Ada lagi yang lain? Contohnya? Enggak masuk, enggak mantap. Ada lagi yang lain? Pas. Hah? Pulang. Apalagi kira-kira yang bisa merusak nasionalisme di Indonesia? Yang merusak jati diri bangsa, merusak jati diri si Julianto. Beda pendapat. Beda pendapat. Beda persepsi, Bu. Beda persepsi. Bu. Beda pendapat yang bagaimana? Berbeda keyakinan. Macam pendukung Jokowi sama Prabowo. Itu, Bu. Nah, itu kalau udah itu jawabannya, kalau dia tentang agama,
itu udah faktor internal, itu kan dari dalam diri kita sendiri kan, dari dalam negara kita sendiri. Itu udah internal, kan kita bicara eksternal. Nah, Rom gelap kali Rom. tapi Berarti second cost. yang jelas kalau globalisasi itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia ya kan. Suka melakukan budaya-budaya barat, contohnya ada judi ya kan. Ada judi. Laga ayam. Iya, laga ayam ya kan. Nah, jadi kebanyakan masyarakat kita itu masih suka melakukannya sampai sekarang. Oke ya. Itu dari faktor eksternal ya. Nah, sekarang faktor internal lah. Faktor internal ini yang disebut dengan adanya sifat kedaerahan atau primordialisme. Pernah dengar primordialisme? Pernah kan? Nah, inilah tadi jawabannya ke apa? Ke Sarah ya. Karena agama yang beda, akhirnya orang berantem ya kan? Karena suku yang beda berantem. Nah, Macam Winsan Bu. macam Winson sama si Bernard ya kan? Sama Antonio, Bu. Sama Prantonio. Oke lah, sampai di sini bisa jadi dipahami kan? Bisa, Bu, bisa. Bisa? Paham kali udah. Oke, paham kali ya. Nah, sekarang untuk menutup pelajaran